Nah ini bosku ya, hasil di sunat lidah atau potong lidah ya. Jadi kemarin tuh di komenan ada yang nanya, katanya coba om gimana hasilnya setelah potong lidah gitu. Tapi teman-teman ya, nggak semuanya bakal hasilnya sama seperti ini. Jadi ya, kembali lagi ke rezeki dan hoki kalian ya, dapat burungnya yang bagus apa enggak gitu ya. Jadi setiap burung tuh karakternya beda-beda. Seperti yang sering gue bilang, dimasterin terus kita cetak, itu nggak semuanya hasilnya harus sama dan maksimal. Balik lagi ke hoki kalian sama karakter si burung ya guys ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang katanya sunat lidah. Gue tuh tega terus nyakitin ya. Jadi kemarin gue bilang, kalau misalkan kalian tahu tekniknya, tahu ilmunya, nggak bakal ya, maka hasilnya ya seperti ini kurang lebih kalau misalkan berhasil ya. Tapi kalau misalkan nggak berhasil juga nggak bakalan terjadi apa-apa guys. Hanya saja memang karakternya mungkin memang burungnya ngerol ya, jadi memang agak susah. Jadi metode potong lidah ini hanya untuk membantu, metode untuk mempercepat ya. Hasilnya kita kembalikan lagi kepada burung dan hoki kalian guys. Jadi gimana guys hasilnya? Ya lumayan kan lah ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, kembali lagi ke karakter burungnya ya. Kalian nggak bisa memaksakan, kalian nggak bisa menyamakan burung bahan kalian dengan burung bahan gua. Progresnya beda-beda, hasilnya nggak sama cepat, terus materinya juga nggak bakal sama ya. Jadi balik lagi ke karakter burungnya, terus balik lagi ke hoki kalian guys ya. Yang terpenting kalian melakukannya dengan benar, dan gua udah ngasih saran, gua udah ngasih ilmunya ke kalian menurut pengalaman gua. Tuh guys ya. Jadi sekali lagi, potong lidah ini atau sunat ini memang dilakukan para pencetak burung khususnya di Pleci. Ini sudah terjadi pada zaman-zaman tahun 2015. Dari zaman 2013 pokoknya udah dilakuin lah sama pencetak-pencetak burung ini ya. Tujuannya ya untuk membantu mempercepat gitu guys. Tapi yang harus kalian tahu guys, si lidah ini kalau misalkan dipotong dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan, dia akan tumbuh kembali guys ya. Asalkan kalian nggak potong semuanya, ujungnya aja yang bercabang ini nih, ujungnya aja sedikit. Oke guys. Sebagai contoh, dulu teman gua ada dia juga sama melakukan treatment seperti ini, melakukan potong lidah, cuman dia memotongnya tuh kebanyakan ya, kepanjangan sampai hampir habis. Otomatis burungnya sakit, tapi nggak sampai mati guys. Itu sekitar 1 bulan burungnya sakit, nggak bisa makan karena ya sakit gitu, jadi susah untuk makan atau minum atau menghisap nektar ya, karena pada dasarnya kan si Pleci ini juga sama ya, burung nektar seperti sogon gitu, cuman dia bisa ngepur dan makan IF karena paruhnya beda gitu. Dan yang kedua, temen gua melakukannya dengan benar ya. Ini 2 orang yang berbeda, melakukannya dengan benar, tapi beliau merasa kurang puas, dipotong lagi sampai 3 kali ya habis. Dan yang ini fatal guys, ini sampai mati ya. Ini karena kurangnya pengalaman dan terlalu ambisi dan kurangnya ilmu pengetahuan. Makanya tujuan gua bikin konten kayak gini untuk tujuan teman-teman yang baru belajar atau mencetak Pleci khususnya gitu ya. Jadi sekali lagi gua hanya berbagi pengalaman pada kalian gitu guys ya. Jadi menurut kalian gimana tadi hasilnya? Komen di bawah ya, nanti beri nilai burung yang tadi gua video sesudah disunat gitu ya. Jadi memang burung ini guys, burung ini memang sudah materi, cuman nembaknya agak kurang rajin, makanya gue sunat lidahnya biar dia agak teriak-teriak gitu, kerangsang gitu guys ya. Jadi kemarin juga kan banyak pertanyaan, ada juga teman-teman yang bilang katanya kalau dari pas ngombyok langsung dipotong boleh nggak om? Jangan om ya, ini hanya metode kalau misalkan memang burung udah perawatan, sudah masuk materi, dia udah bunyi, cuman kurang mangap gitu, kurang sobek, bisa dipakai cara seperti ini ya. Tapi nggak gua haruskan, nggak gua harus wajibkan. Kalau misalkan burungnya memang dari bahan udah masuk materi langsung mangap nggak usah om ya, nggak usah om ya. Ini khusus burung yang memang agak kurang dan agak telat aja gitu ya. Jadi jangan dilakukan ke semua burung ya. Kalian juga harus lihat karakternya. Terus juga jangan dilakukan pada burung yang memang sudah jadi atau memang sudah nembak, volumenya udah enak, udah waktu. Jangan om ya.
jangan ya, itu memang sudah bagus seperti itu, jadi jangan dirubah ya. Ini hanya treatment untuk burung bahan yang kurang rajin dan kurang buka paruhnya gitu guys ya. Jadi buat kalian silakan dicoba kalau misalkan memang kalian mau coba. Harus yakin guys, kalau nggak yakin jangan ya. Terus juga harus dipahami dulu tekniknya, tonton konten gue yang kemarin dan yang pertama tuh pas potong lidah ya. Jadi kalian ikutin, itu memang cara yang paling benar guys ya. Gua tiap bikin konten tuh nggak pernah gue sembunyi-sembunyiin, nggak pernah gue kayak mitos terus gue jadiin bener, itu enggak ya. Gue nggak kayak konten-konten kreator. Tujuan gue di sini di YouTube itu memang untuk edukasi teman-teman ya. Jadi apa yang gue share itu adalah pengalaman yang sudah gue lakukan dan sudah melakukan riset berkali-kali dan berhasil gitu ya. Jadi gue nggak ngasal ya, nggak mau ngasal. Makanya kalau teman-teman ngajuin pertanyaan yang memang gue belum pernah ngalamin, gue gak bakal jawab teman-teman ya, karena nantinya sesat ya, takutnya jawabannya jawaban asal gitu guys ya. Jadi paham ya buat teman-teman ya. Mungkin treatment ini pro kontra dari awal gue bikin di video yang pertama sama yang sekarang, itu bebas ya, kalian bebas berkomentar, bebas berpendapat ya. Yang jelas gue ini pecinta burung, bukan untuk menyakiti burung hanya demi ambisi biar burung bagus, enggak ya teman-teman ya. Gue juga kalau misalkan memang burung udah bagus nggak bakal gue lakukan seperti ini, dan ini pun hanya dilakukan untuk membantu si burung biar cepet mangap-mangap gitu ya. Dan ini pun hanya ujungnya sedikit aja guys ya, tidak menyakiti burung. Insya Allah setelah melakukan itu juga burung biasa minum, makan, bunyi biasa guys ya. Seperti yang kalian lihat tadi, ini berarti udah sekitar 3 harian ya, 3-4 harian lah gue video tadi. Itu tadi gue lagi ngopi guys, lagi ngopi, ternyata burungnya bunyi di atas, langsung gue video gitu ya. Ini nggak ada koloninya. Coba kalau misalkan memang koloninya banyak, mungkin bisa lebih ngotot guys ya, karena di rumah lagi nggak ada koloni gitu ya. Yang terpenting pleci itu adalah koloni, karena pada dasarnya di habitatnya juga mereka berkoloni ya. Semakin banyak pleci semakin enak guys, apalagi di rumah kalian ada yang nembak-nembak, itu lebih enak kalau misalkan kita cetak bahan guys ya, lebih cepat. Kalian mau nanya lagi gue pakai doping apa? Sebetulnya doping udah gue terus-terusan gue share ya, dari gue ngeracik, terus yang seduhan, yang kekinian ya, kayak dextro, explos, nocair, dan banyak lagi lainnya. Pokoknya yang gue rekomendasikan, yang gue pakai itu adalah dopingan-dopingan yang aman ya. Kalau untuk masalah cocok-cocokan itu nanti tergantung sama burung kalian, dan juga dosisnya tergantung pada karakter burung kalian. Karena burung itu guys, ada yang birahinya rendah, ada yang birahinya tinggi. Birahinya rendah itu kalau misalnya kita kasih doping, dia langsung kenceng birahinya ya. Ada yang susah, atau bahasa anak-anak pleci itu birahinya dalam gitu ya. Jadi itu memang harus pakai dopingan yang kenceng ya. Guys, yang harus kalian tahu, pleci ini sistem imunnya lebih tebal, lebih tinggi daripada burung besar guys. Coba kalian kasih dopingan pleci ke burung besar, celeng guys. Mungkin bisa gacor, tapi setelah itu ya mabung minimal gitu ya, atau yang lebih parahnya bisa macet ya. Tapi kalau pleci nggak bakal guys. Insya Allah selama burung kalian, selama pleci kalian sehat, di doping kenceng, aman. Asal jangan burung lagi kurang sehat kalian doping, ya bakal nggak sehat guys ya. Guys, jadi ini adalah yang gue pakai sekarang. Sebenarnya udah gue pakai dari dulu sih ya. Ini expose oil, terus ini juga ya. Ini waternya, ini oilnya guys ya. Jadi ini adalah dosis terbaru dari expose water guys. Dosis terbaru dari expose water, dan ini katanya sih lebih tinggi ya. Ini belum gue pakai, kemarin baru dikirim, dan ini juga oilnya ya. Ini aman guys ya, ini aman ya. Terus harganya juga lumayan terjangkau buat teman-teman, apalagi yang masih sekolah atau kuliah, yang belum kerja, yang mau melihara pleci, daripada ngeracik agak mahal. Ini udah cukup kalau buat nyetak pleci ya. Lu cetak pleci bahan udah cukup ini guys. Ini aja udah cukup sebenarnya gitu ya. Jadi untuk dopingan kalian cari sendiri yang cocok untuk burung kalian, yang enak gitu ya. Pokoknya yang gue bikin konten dopingan atau vitamin itu yang recommended dan aman untuk burung-burung kalian ya. Karena sebelum gue bikin konten pasti gue pakai ya. Guys, banyak banget kiriman doping sebetulnya ke gue ya, dari berbagai kota, dopingan-dopingan terbaru. Banyak yang nggak gue bikin video, nggak gue review. Karena kenapa?
produk itu menurut gue agak janggal dan agak aneh gitu. Makanya gue kasihnya tuh ke burung yang memang kurang prospek gitu, jadi gue tesnya ke situ gitu ya. Terus kalau misalkan memang kurang, ya gue nggak bikin video, nggak review ya, karena gue ini nggak dibayar untuk review produk itu ya, gitu ya. Jadi Explose ini pun ya teman-teman, jangan kalian berpikir kalian wah itu mah Om Jabra karena dibayar aja jadi bagus-bagus. Enggak guys, ini gue cuma dikasih produknya aja, dan ini gue pakai. Kadang juga kalau misalkan kehabisan stok, gue beli ya, gue beli nggak nunggu dikirim gitu guys ya. Karena kenapa? Karena memang ya pertama ya harganya lumayan murah, terus ya kedua ya lumayan untuk burung-burung bahan, bahkan burung-burung gacoan yang udah stabil juga banyak guys yang pakai ini ya. Jadi buat kalian silahkan cari dokumen yang cocok guys ya. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Teman-teman semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin komen di video-video yang sebelumnya ya. Jadi intinya sih guys ya, kalian harus memahami karakter burung. Terus kalau misalnya mencetak bahan, cari burung prospekan-prospekan yang bagus, endemiknya ya, yang memang sudah banyak dipakai sama pemain-pemain pencetak burung gitu guys ya. Terus yang paling utama adalah konsisten. Yang kedua, pakai vitamin-vitamin burung yang recommended yang memang sudah dipakai sama banyak orang guys ya. Oke guys, buat yang baru gabung teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jabra San biar sambil berkembang dan gue bisa semakin bersemangat untuk mengedukasi kalian. Insya Allah kedepannya kita bakal lebih baik. Dan jangan lupa teman-teman, saya masih punya janji kalau misalkan udah 10.000 subscriber saya bakal giveaway burung-burung prospek atau burung yang saya cetak. Oke guys ya, jadi jangan lupa bantu share video ini biar teman-teman yang lain pada tahu kita belajar bareng di sini. Oke guys, jadi sampai sini dulu. Thank you banget yang udah ngikutin Jabra San selama ini. Thank you, sehat selalu buat kalian. See you next time and bye bye.